Nah, saya ingin tahu, maksudnya tes DNA itu untuk menyatakan masih ada ketersambungan dengan Duriya Kanjeng Nabi berdasarkan dari awalnya Nabi Ibrahim itu J1, itu nanti cara mengambil sampelnya itu dari mana gitu? Dari Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau di Islam itu kan dilarang apa? Gali kubur ya, apalagi kuburan Nabi gitu. Kedua, kalau udah mayat itu DNA-nya banyak yang rusak. Seperti Yuya itu kenapa jatuhnya JP15? JP15 itu lahirnya baru sekitar 15.000 tahun yang lalu. Cuma kalau dalam tes DNA makin banyak yang rusak, tebakannya itu makin ke atas, bukannya nyamping. Misal seseorang J gitu ya, karena dia dua mayat dua ribuan tahun, itu dia nggak mungkin tebakannya jadi G, itu nggak mungkin. Cuma makin ke kakek, karena makin dikit nanti catatannya, makin ke kakek itu makin dikit loh, karena mutasinya makin dikit, makin ke bawah makin banyak. Nah makanya yang diambil keturunannya yang hidup, tapi dibandingkan, misal keturunan Nabi Muhammad yang dari Imam Ali, pasti ada yang keturunan sama dengan keturunannya Nabi Ishak. Dihitung semuanya, mutasinya. Kemudian informasi kita dari Nabi Ibrahim itu umurnya berapa? Kapan? Katakanlah 4.000 tahun yang lalu. Dari dua populasi ini, keturunan Ishak sama keturunan Nabi Ismail, ketemunya di Nabi Ibrahim. Itu mutasinya dicatat, dihitung. Oh, kalau Nabi Ibrahim sekitar 3.500, mereka pasti ketemu 3.500 ke bawah. Sama, kalau Balawi ini mengaku keturunan Nabi Ismail ya, atau Sayyidina Ali kan keturunan Nabi Ismail. Itu haplogrup yang sama di Bani Ishak harus ada. Pendeta-pendeta Yahudi, walaupun pendeta Yahudi itu yang nggak murni, tapi ada yang sama. Yang nggak sama itu kita keluarkan. Sama, nyari keturunannya Jengis kan juga sama. Kalau kakeknya yang nggak cocok, nggak ketemu 1.000 tahun yang lalu, 800 tahun lalu atau 1.000 tahun lalu, dikeluarkan. Itu caranya. Kenapa? DNA kita masih bersih, masih ada hidup atau masih utuh. Makanya seperti saya bilang tadi, bahwa yang paling berkewajiban meluruskan nasabnya Sayyidina Ali itu sebenarnya yang mengaku keturunannya. Itu kan nggak batal semuanya, tapi nggak benar juga, semuanya nggak benar, ada yang nggak beres. Agar apa? Mereka itu nanti nggak kena tuntutan menista Fatimah RA. Luruskan, yang memang bukan cucu laki-lakinya ya tinggal nggak usah ngaku saya bukan cucu laki-lakinya. Yang cucu laki-lakinya langsung ya jangan sombong gitu loh. Orang nggak bisa milih lahir dari mana kok. Nah, kalau Sayyid asli datang ke Indonesia ya dia harus setara sama manusia lainnya, nggak boleh ditinggikan. Karena kita negara demokrasi gitu loh. Apalagi jalur Ahlul Bait kan sebetulnya udah ditutup dari Hasan Hussein ya terakhir ya. Yang dibuka jalur apa Ahlul Bait? Salman Al Farisi. Jalur ilmu yang dibuka. Jadi nggak ada keistimewaan keturunan Hasan Hussein setelah di bawahnya itu menurut saya udah nggak ada. Kecuali dia berilmu dan ilmunya itu bermanfaat buat kemanusiaan. Saya rasa itu. Jadi satu, nggak perlu gali kubur, teknologinya sudah ada. Karena catatan yang dibuat Tuhan itu abadi. Yang paling lambat pun tuh berubahnya juga lama ratusan tahun. Yang kita sebut senip itu sekali ditandai, itu berubahnya 1 miliar tahun lagi. Masih lama banget itu. Tapi diandaikan buku ya, satu senip itu kan kita kira 3 kakek loh, baru ditandai satu senip. 3 tempat kakek gitu ya. Loncat-loncat memang sih ya. Itu kalau ke Nabi Adam mungkin sekitar 7.000-an generasi. Baru 7.000. Masih ada jutaan halaman lagi kosong. Jangan khawatir. Masih jutaan halaman yang masih bisa ditandai Allah untuk keturunan kita. Tapi misalnya mutasi saya senip. Itu seluruh keturunan saya yang masih sambung laki-laki tetap ada. Itu cara Allah mencatat nasab. Cuma kan nggak ditulis nama, makanya buku nasab itu penting karena nama orangnya kan ada. Kalau
DNA kita ya tanda, cuma alamat ini berubah dari A ke T, terus G ke C gitu aja. DNA itu nggak kayak buku kitab, hurufnya cuma 4, A, T, G, C itu aja. Sama kayak data komputer itu kan cuma 0101 gitu. Tapi berapa banyak informasi yang ditulis di komputer itu, padahal kodenya cuma 010101 gitu aja. Kalau DNA sama 4, A, T, G, C itu aja. Tuhan mencatat nasab kita cuma pakai 4 huruf itu. Udah bisa gini, insya Allah karena ini saya minggu-minggu terakhir urusan kantor ya. Harusnya saya hari ini kerja Mas. Ya betul, tadi datang saya langsung harus tanda tangan berkas-berkas dulu. Minggu depan tentang tes DNA untuk genealogi itu saya tulis bukunya, mungkin saya terbitkan di Google Playbook ya biar murah gitu ya. Kalau gratis juga nggak mungkin, saya bayar listrik di rumah gitu ya. Itu saya tulis, kalau mau tes DNA sendiri juga silahkan gitu. Tentang nasab belum tahu Mas. Cuma saya sederhanakan biar matematikanya nggak jelimet ya. Lebih mudah dimengerti. Tapi intinya tujuan kita itu satu, bukannya merungkatkan nasab orang, enggak. Semua laki-laki ini nasabnya pasti ke Nabi Adam. Cuma jalurnya yang benar. Kalau bukan jalurnya, nempel di jalurnya itu namanya benalu. Jalurnya yang benar. Menghargai Allah yang mencatat gitu loh. Kalau perkara ahli nasab salah catat loh. Ahli nasab tuh kalau orang kawin beneran bapak ibunya campuran nggak tahu. Kalau Allah yang mencatat, bayinya lahir tuh kan dicatat. Nasab kita misalnya dari bapak itu, kapan nyatatnya? 3 hari sebelum bapak mengeluarkan sperma. Di spermanya itu dicatat. Bukan di kita. Kalau dari ibu, kapan dicatat? Nasab perempuan ada loh ya, lurus perempuan. Itu ketika ibu kita, bukan 12 minggu di kandungan ibunya. Begitu dia mulai membentuk sel telur. Nasab kita tuh sudah dicatat jauh sebelum kita lahir. Kalau bapak ibu campur, jadi zigot, terus berkembang, baru jadinya ada komplit catatan nasab dari pihak ayah dan pihak ibu. Jadi itulah cara Allah mencatat nasab manusia, enggak cuma manusia. Kucing itu juga dicatat nasabnya. Jenengan tanya ahli-ahli mikrobiologi itu. Virus flu burung itu dicatat nasabnya. Ahli-ahli mikrobiologi harus belajar karena untuk kemungkinan virulensinya makin ganas atau makin lemah itu bisa diprediksi kalau nasabnya kita pelajari. Yuk masa bakteri aja dicatat nasabnya sama Allah, virus dicatat nasabnya sama Allah, balawi enggak? Ini aneh. Pasti dicatat nasabnya sama Allah. Ya bener kan buku nasabnya dengan catatan Allah, itu yang penting. Kalau orang catatan nasabnya nggak bener dan diterus-teruskan, itu menghina kakeknya sendiri. Taruhlah mereka beneran keturunan Yuya, ya nggak memalukan. Yuya itu penasihat negara kok. Nggak semua Fir'aun jahat juga. Iya, Wan Timun. Dewan Pertimbangan Fir'aun Wan Timun, bukan Wan Timres.